Halo Sobat Catur, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya di sini. Di video kali ini kita akan membahas pertandingan catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Pertandingan ini terjadi pada 2011. Di sini Magnus sebagai putih dan Nakamura sebagai hitam. Oke, kita mulai. Magnus pion D4, dibalas Nakamura pion D5, pion ke C4 dan pion ke C6. Magnus kuda ke C3, Nakamura gajah D7, pion kali pion dan pion kali pion. Di sini Magnus bermain sangat agresif. Dilanjut gajah ke F4 dan hitam ke C6 memperkuat struktur pion. Magnus menteri ke C2, pengembangan perwira. Lanjut gajah Hikaru ke G4, pion maju memperkuat pion D. Hikaru gajah mundur ke H5. Dilanjut Magnus gajah ke D3 dan Hikaru juga memundurkan gajahnya. Magnus gajah kali gajah dan Hikaru pion kali gajah. Magnus rokade panjang, dibalas Hikaru kuda ke F6. Pion maju membantu serangan dan menguasai petak pusat. Hikaru kuda ke D7. Magnus kuda ke E2 menambah serangan pusat. Hikaru pion ke B5 bersiap mengancam kuda. Dan Magnus pion ke E4 menawarkan pertukaran. Hikaru pion ke B4 mengancam kuda. Magnus menjawab kuda ke A4. Dijawab Hikaru pion kali pion dan pion kali pion. Sampai di sini permainan mereka sangat agresif ya. Menteri maju mengancam kuda dan ratu ke B1. Hikaru rokade pendek, dibalas Magnus pion H2 ke H4. Hikaru benteng ke E8 memperkuat pusat. Dan Magnus pion maju menyerang kuda. Kuda lari ke D5. Magnus pion maju membongkar pertahanan Hikaru. Dijawab pion maju menyerang gajah. Magnus pion maju menawarkan pertukaran. Hikaru menolak dan pion maju ke G6. Magnus memundurkan gajahnya ke C1. Di pertandingan ini, kedua grandmaster bermain sangat agresif. Hikaru kuda ke B6 mengancam kuda. Dibalas Magnus kuda naik ke C6. Hikaru gajah kali kuda. Magnus membalas pion kali gajah. Hikaru pion maju mengancam menteri dan menteri kali pion. Hikaru menteri kali pion. Magnus gajah naik ke D4. Hikaru benteng kali pion. Dijawab Magnus kuda mundur balik mengancam benteng dan pion.
Dan jawaban Hikaru, benteng ke E2 mengancam pion di G2. Magnus membalas kuda kali pion dan menambah ancaman serangan pada petak H7. Hikaru menteri mundur mengancam kuda. Dijawab Magnus, menteri ke D3. Hikaru benteng ke F8, dan di sini kesalahan Hikaru karena langkah terbaik hitam adalah benteng ke E5 mengancam kuda. Kuda mundur F3, dibalas benteng E2. Magnus kuda naik mengancam pion C6. Hikaru menjawab benteng ke E4 mengancam balik kuda. Magnus kuda kali pion mengancam menteri. Hikaru menteri mundur mengancam balik kuda dan tetap menjaga benteng. Dibalas putih, pion maju, skak, dan hitam ke H8 mencegah pion promosi. Di posisi seperti ini, raja sudah aman ya. Lalu putih kuda mundur di D4, dan hitam benteng ke D8 memperkuat kuda di D5. Dibalas putih kuda ke B5 mengancam pion, dan langkah terbaik hitam adalah benteng ke E2 menyerang balik pion di G2. Dan kuda mundur ke C3 menyerang balik benteng. Di posisi seperti ini, hitam lebih diunggulkan ya. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan aslinya. Setelah hitam benteng ke F8, Magnus benteng D ke F1 menguasai petak F. Dan Hikaru membalas pion F7 ke F5 memperkuat struktur pion. Magnus menawarkan pertukaran. Hikaru mengabaikan dan kuda naik di A4 menambah serangan pada pion B2, dan Magnus menteri ke D4. Di sini ada langkah alternatif lainnya. Mari kita analisis. Jika putih raja ke A1 mengamankan rajanya, hitam menjawab pion ke F4, dan putih menteri kali pion, skak. Langkah paksa hitam raja ke H8, lalu putih benteng ke E1 menawarkan pertukaran benteng. Hitam menjawab benteng kali benteng dan dimakan kembali oleh benteng. Di posisi seperti ini, menteri tidak boleh memakan benteng ya, karena harus menjaga petak di G2, ancaman skakmat. Dan jawaban hitam adalah kuda ke E3 menutup ancaman serangan pada benteng. Magnus menjawab gajah kali kuda dan dimakan kembali dengan pion. Untuk menyederhanakan permainan,
Magnus menteri maju dan skak. Langkah paksa hitam, menteri kali menteri, dan dimakan kembali dengan pion skak. Raja kali pion, dan kuda putih maju skak. Di sini putih sangat diunggulkan ya. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Menteri maju di D4. Dibalas Hikaru, menteri maju menawarkan pertukaran. Tawaran diterima, menteri kali menteri, dan benteng kali menteri. Lalu Magnus pion kali pion. Hikaru menjawab pion kali pion. Lalu Magnus kuda mundur ke F3, menyerang benteng. Dijawab benteng mundur ke E7. Dan inilah langkah brilian Magnus, benteng, skak. Hikaru raja ke H7, dan Magnus benteng ke G7, skak. Raja lari ke H8. Kemudian Magnus menumpuk bentengnya di petak G. Hikaru juga menumpuk bentengnya. Dan Magnus menjawab kuda naik di H4. Langkah paksa benteng kali benteng. Dan Magnus benteng kali benteng. Di sini juga Hikaru menyerah. Karena apabila pertandingan dilanjutkan, benteng menutup dan skakmat cantik dari kuda. Oke, itulah review pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa, terima kasih.